Aplikasi investasi XFAI kini tengah menjadi sorotan setelah mengklaim mengalami serangan siber yang mengakibatkan perubahan signifikan pada platformnya. Aplikasi yang mengklaim bergerak pada bidang penyewaan dan jual beli server berteknologi AI ini, ternyata hanya modus sebagai investasi bodong. Penggunaan skema Ponzi dalam aplikasi ini terlihat sangat jelas dalam perekrutan member baru, di mana anggotanya diwajibkan untuk melakukan deposit jika akan menaikkan level. Sebelum lanjut ke pembahasannya, kemana nih para member yang minggu kemarin maki-maki admin? Disangka admin iri, dengki, konten hoaks, konten ngibul, bahkan ada yang sampai nyerang personal juga loh kepada admin. Padahal minggu kemarin admin udah mewanti-anti segera tarik uang Anda sebelum scam. Malah disangka konten hoaks. Tujuan admin hanya untuk edukasi agar tidak banyak korban dari aplikasi bodong ini. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan yang paling penting ini. Dengarkan sampai selesai agar tidak salah tanggapan. Investor kini diminta untuk melakukan deposit tambahan sebelum bisa menarik dana mereka. Hal ini memicu kekhawatiran di kalangan pengguna. Banyak dari mereka menilai langkah tersebut sebagai indikasi potensi penipuan. Di grup WhatsApp XFAI 518, beberapa investor mengungkapkan kekecewaan mendalam karena mereka tidak bisa menarik keuntungan atau modal mereka tanpa mengikuti instruksi deposit ulang. Meskipun saldo di aplikasi menunjukkan masih banyak aset yang tersisa, namun saldo tersebut sudah tidak bisa lagi diambil atau ditarik. Belum lama ini aplikasi XFAI mengklaim terjadi beberapa kerusakan terkait informasi akun milik anggotanya. Masalah tersebut akhirnya mengganggu server dan trafik transaksi yang dilakukan para member. Akibatnya beberapa transaksi seperti penarikan tidak bisa dilakukan. Anehnya, jika mengganggu trafik, seharusnya semua transaksi akan terganggu. Namun yang terjadi, hanya penarikan yang tidak bisa dilakukan anggotanya, sementara setoran atau deposit tetap bisa dilayani. Setelah mengalami kerusakan informasi akun anggotanya, aplikasi ini kembali memberikan pengumuman terkait penangguhan penarikan. Mona Green, yang mengaku sebagai konsultan senior XFAI, menjelaskan serangan hacker mengharuskan mereka untuk melakukan verifikasi ulang agar dana investor tetap aman. Namun, banyak investor melaporkan kendala dalam proses penarikan karena masalah sandi. Hal ini disebutkan karena terjadi kebocoran sandi dari akun anggotanya, sehingga XFAI harus melakukan beberapa langkah pengamanan yang diklaim untuk melindungi akun anggotanya. Sebuah video memperingatkan potensi XFAI sebagai skema Ponzi, link, di mana iming-iming keuntungan besar dan sistem referral menjadi tanda-tanda peringatan. Platform ini menawarkan keuntungan tidak realistis dan berpotensi merugikan dengan risiko tinggi kehilangan seluruh investasi. Investor disarankan untuk berhati-hati dan menyelidiki secara mendalam sebelum berinvestasi dalam platform yang menawarkan keuntungan instan dan menggiurkan. Keamanan investasi harus selalu menjadi prioritas utama. Kini hal tersebut sedang terjadi di aplikasi XFAI, yang menggunakan banyak alasan karena sudah tidak bisa lagi melakukan pencairan. Beberapa fakta ini seharusnya sudah cukup memberikan alasan untuk anggotanya yang membuktikan bahwa aplikasi ini benar-benar sebuah aplikasi penipuan. Semua anggota aplikasi XFAI merupakan korban. Hanya saja ada yang mengalami kerugian besar, ada yang tidak. Karena ada yang sudah berhasil mendapatkan keuntungan dari aplikasi ini karena terdaftar sebagai anggota lama. Namun bagi anggota baru apalagi yang belum pernah melakukan penarikan, pasti akan mengalami kerugian. Karenanya, korban penipuan aplikasi FXAI ini diprediksi akan sangat banyak, karena sudah menjangkau berbagai daerah di Indonesia. Bahkan dari berbagai kalangan, bukan hanya masyarakat umum, namun juga aparat hingga ASN. Cara melaporkan investasi bodong, agar uang kembali.
Bagi Anda yang sudah terlanjur terjebak dan menjadi korban investasi bodong, berikut adalah cara melaporkan penipuan investasi agar uang kembali yang bisa dilakukan. 1. Kumpulkan korban. Maka, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan korban-korban investasi bodong di platform yang sama. Anda bisa menemukannya dengan melalui surat terbuka di media sosial. Semakin banyak korban yang merasa dirugikan, semakin tinggi peluang kemenangan di pengadilan. 2. Cari pengacara yang kompeten. Setelah mengumpulkan para korban, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mencari pengacara yang kompeten. Jika bisa, Anda bisa mempekerjakan pengacara yang pernah menyelesaikan kasus yang sama. Cara cek kredibilitas pengacara bisa dilihat berdasarkan portofolio untuk melihat kasus-kasus apa yang pernah dia pegang. Sembari mencari pengacara yang kompeten, Anda dan korban lainnya juga harus menyiapkan bukti-bukti yang memberatkan perusahaan investasi. 3. Ajukan hukum perdata atau pidana. Hukum perdata bisa menjadi pilihan yang tepat jika Anda dan korban tidak ingin berlarut-larut dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan hukum pidana dilayangkan oleh para korban yang ingin pelaku mendapat hukuman penjara. Terjerumus investasi bodong, bisakah uang kembali? Ada banyak cerita soal masyarakat yang terjerat investasi bodong. Pertanyaannya, bagaimana nasib uang yang diinvestasikan itu? Apakah bisa kembali? Sayangnya kemungkinan itu cukup kecil. Satgas Waspada Investasi, SWI, mengatakan umumnya pengembalian dana milik nasabah dalam investasi ilegal cukup sulit. Hal tersebut terjadi apabila pelaku telah menggunakan uang para korbannya atau sudah membagikannya pada member-member lamanya. Sementara itu, dalam skema Ponzi, jika upline mau mengembalikan uang downline maka mereka bisa memperoleh uangnya lagi. Dalam skema Ponzi, jika upline-nya beritikat baik mengembalikan semua dana downline-nya, maka downline bisa memperoleh uangnya, jelas Satgas. Namun meskipun tidak bisa menjamin 100% uang akan kembali, laporan harus berlanjut biar ada efek jera. Karena banyak juga dari kasus investasi bodong ada beberapa uang member yang dikembalikan kalau membernya pada kompak, semacam contoh robot Running Net 89 dan korban aplikasi Smart Wallet sudah proses tes terbit di Bareskrim Mabes Polri. Jadi tetap berjuang selalu kompak, laporkan uplean. Leader yang dulu pernah menjebak Anda, jangan percaya sama leader Anda kalau dia ngaku korban. Gak mungkin, pasti dia udah untung banyak hasil ngibul kalian semua. Sekali lagi tetap kompak ya untuk melaporkan aplikasi XFAI itu. Masa Anda menghujat mencaci maki saya setiap hari pada kompak sekali? Melaporkan cucu nguk Bani Ponzi itu juga Anda harus kompak, oke?